Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah widget nih yang menurut saya ini bisa berguna nih, feature builder namanya. Ya, jadi di sini kita punya project baru yang sederhana ya. Jadi nanti gunanya feature builder itu kita akan mencoba nge-get data dari sebuah app REST API gitu. Misalnya yang ini kita get data, ini nanti dapat datanya. Nah, data ini kita coba nanti kita ambil ya. Jadi teman-teman di sini jangan lupa pasang HTTP-nya di Paspec YAML, daftarin, kemudian kita coba import HTTP-nya biar bisa digunain nih. HTTP gitu. Nah, di sini misalnya kita pasang sebuah function, misalnya ambil data misalnya. Ambil data ini sebuah function di mana kita pasang HTTP get-nya, URL-nya bentuknya yuri.parse karena kita menggunakan versi yang 0.13. Jadi dia harus bentuknya yuri dulu, kita parse dulu URL-nya. URL mana? Ini nih. URL ini. Kita copy, kita paste di sini. Oke. Sini udah dapat. Nah, seperti ini. Setelah kita get, sebenarnya kita punya responnya di sini. Kalau misalnya kita buat hasil get misalnya gini. Nah, hasil get ini kita await dia. Karena dia await, kita butuh function ini menjadi asinkronus. Hasil get ini kita coba print nah ya. Print hasil get. Ya, ini apa nih printnya? Nanti kita coba pasang di sini aja nih biar function ini bisa dijalanin. Kita coba cek dulu di floating action button. Nanti kita bisa pasang on press di sini, kemudian ambil data. Nah, kayak gini. Refresh, kita coba cek di bug console-nya, kita klik ini. Nah, dapat nih datanya ya. Respon. Jadi karena dia instance of respon, dia tipenya seperti ini. Kita harus mengubah dia body-nya. Jadi sebenarnya kita dapat nih sebenarnya titik body-nya. Kita save, kita refresh, kita klik. Nah, ini body-nya. Jadi kita harus, ini kan string ya, bentuknya string, jadi kita harus ngedecode dia. JSON titik decode. Nah, belum ada nih. Jadi kita harus import dulu yang namanya ini Dart convert biar dia dapat JSON titik decode. Apa yang di decode ini? Hasil body-nya. Oke, kita udah dapat, kita refresh. Nanti dapat nih. Kita klik. Nah, dapat nih body-nya. Nah, kita mau datanya kan? Kita mau datanya aja, kita nggak mau supportnya nih. Kita mau datanya. Jadi kita bisa ambil JSON decode nih datanya ya. Bisa nggak gini? Kita save, kita refresh, kita klik ini. Nah, ini datanya. Udah dapat ya? Oke, berarti kalau misalnya kita udah dapat datanya ini, kalau mau ambil ID gimana? Kayak gini, ID berarti ya. ID 2 atau kita mau ambil avatar. Kita save, kita klik. Nah, ini dapat nih avatarnya. Jadi kalau mau ambil sesuatu yang ada di data, kita bisa pasang kayak gini ya. Oke, nah kalau misalnya kita udah dapat JSON decode ini hasil, coba kita buat dia ke sebuah variabel. Misalnya hasil, misalnya data deh. Datanya ini. Ya, datanya ini. Kalau misalnya kita print, ya bisa di sini. Nah, ini kan udah bener ya. Nah, idenya adalah kita akan menampilkan di sini di body. Di body-nya itu kita bisa pasang kolom misalnya kayak gini. Di sini ada children ya. Ada misalnya di sini kita punya datanya ID, email deh. Atau enggak nama sama di sini nama sama ini sama avatarnya. Misalnya kita coba pasang nama deh, sebuah teks di sini namanya, nama. Oke, kita save. Nah, kita dapat namanya nih. Gimana caranya nampilin nama ini yang hasil dari ini, nugget ini. Nah, kita bisa gunain ada yang namanya feature builder.
ya. Jadi di body ini kita pasang feature builder. Ini widget baru. Feature builder ini setidaknya ada dua nih, ada feature sama buildernya. Feature-nya adalah kita bisa pasang dia sebuah dia tipenya feature dynamic. Apapun yang bentuknya tipenya feature terus dynamic, dia bisa dimasukkan ke dalam sini. Bisa dimasukkan ke dalam sini. Contoh, kita kan nge-get data nih. Nah, ini tipenya feature response. Nah, kita bisa sebenarnya ngambil dia. Nah, copy dia ke dalam sini. Ya, bisa nih kayak gini. Jadi dia bisa langsung menjadi feature respon. Di sini feature respon ya. Karena kita sudah dapat ini dan kita udah dapat hasilnya, terus kita udah ubah semua datanya. Jadi di sini kita bisa kasih dia feature, terus misalnya string dynamic, feature mapping, sebuah mapping string dynamic seperti ini ya. Feature string dynamic, kita akan mereturn datanya karena data ini tipenya sebuah mapping ya, mapping string dynamic. Oke, nah seperti ini kita mereturn datanya. Ini udah tipenya ambil data ini feature string dynamic. Nah, ambil data ini kita bisa pakai nih jadinya di sini. Kita bisa kasih di feature-nya. Kita save. Nah, selain feature, tadi ada yang namanya builder. Builder ini kita return. Apa yang kita return? Ini kolomnya, widgetnya ya, yang kita mau return sampai sini ya. Kita akan mereturn ini. Oke, kita save. Coba kita refresh. Ini nama. Coba kita bisa pasang dia main aksesnya center aja deh. Main aksesnya space event di. Nih nama. Kita coba kasih font size-nya yang lebih besar. 35 misalnya. Oke, ini namanya. Datanya dari mana? Nah, ketika feature ini mengambil sebuah data nih, kita kan dapat nih return datanya. Artinya kita bisa ambil setelah ini function dijalanin, dia kan ngembaliin data ini. Data ini tipenya map string dynamic. Itu dapatnya dari mana nih? Dari snapshotnya. Kita coba print snapshot deh. Snapshot. Apa sih isi snapshot ini? Nah, kita refresh. Nah, isinya ini. Dia ada dua. Ketika connection state-nya itu waiting dan ketika done. Maksudnya adalah dia itu ketika nge-get data, dia akan menunggu apakah ini mengembalikan sesuatu apa belum. Kalau kondisinya lagi belum mengembalikan sesuatu, dia kondisinya lagi waiting atau menunggu. Ketika dia udah dapat, baru dia mendapatkan hasil get dan dia udah dapat datanya nih. Ya, ini datanya. Berarti kita bisa ambil, kalau kita mau dapetin data, itu snapshot titik data. Jadi snapshot ini ada tiga, ada error, ada connection state-nya. Kita mau cek apakah dia lagi waiting apa enggak. Kalau misalnya dia lagi waiting, terus kita mau tampilin, enggak langsung nampilin ini. Tapi misalnya kayak gini, kita bisa buat kondisi kayak gini. Jika snapshot titik connection state sama dengan connection state titik waiting, nah ketika lagi menunggu, kita akan merender suatu widget circular progress. Nah seperti ini bisa. Jadi ketika lagi menunggu, dia akan seperti ini. Else, atau ketika dia sudah done, misalnya connection sudah done, dia akan mereturn ini. Kita masukin di sini. Ini kalau sudah done. Ya. Berarti snapshot ini ada tiga, ada error, ada connection state sama data. Connection state buat dapetin status koneksinya, apakah lagi waiting, apalagi done. Kalau misalnya data, nih, kalau misalnya data, kita nge-print data.
itu sesuatu yang kita bisa ambil nih. Kalau misalnya lagi waiting, datanya itu nol. Kalau misalnya sudah done, dia dapat datanya. Berarti print data ini kita bisa masukin ke dalam sini. Sebelum dia return, kita print dulu, kita save, kita refresh. Nah, kalau dia lagi loading, nah seperti itu. Kita akan merender suatu yang future. Makanya di sini bisa kita sebut namanya future builder. Jadi dia menunggu hasil kembalian dari future ini. Kalau misalnya lagi waiting, dia mau nampilin apa? Kalau lagi sudah selesai, udah dapat datanya, dia akan menampilkan ini. Dan teman-teman juga bisa kalau misalnya dia lagi error, misalnya snapshot error, snapshot titik error. Nah, kalau dia lagi error, misalnya nilai errornya itu tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Kita mau ngapain di sini? Misalnya nilai errornya itu kita akan mereturn sebuah widget center yang di dalamnya kita pasang icon, misalnya icon error gitu. Nah, seperti ini, icon error. Ini bisa aja. Kalau dia error, dia akan mereturn error. Nih, kita coba cek ini kalau misalnya dia error. Kita coba not found nih, 23 ya. Bisa nggak ya? Kalau misalnya dia kayak gini, kita save, kita refresh. Oh, dapat. Nih, tapi 0 punya. Datanya itu tidak ada. Kalau error itu berarti kita ngeceknya di sini. Dia sebelum dikembaliin datanya, kita bisa cek status kodenya. Hasil get titik status code. Kalau misalnya dia status code-nya di antara 200 dan 200-an gitu misalnya. Status kodenya 200-an ya. Kemudian nih di angka 200. Di angka 200-an dia akan kayak gini. Ya. Selain itu, else dia akan men-throw suatu error. Errornya itu hasil get status code. Nah, nanti dia ngelempar errornya. Kemudian dilemparnya. Nah, ini kita bisa ada yang namanya try catch. Ini errornya yang diambil. Kemudian dia akan men-throw sebuah error ini. Ya, ini materi try catch sudah ada di pembahasan error handling. Ini yang kita copy, masukin ke try catch-nya, dapat error. Nah, seperti ini. Ini dapat error nih. Kalau dia error, ya ini kita udah lempar ya, error. Karena dia dilempar dan dia mendeteksi kalau snapshot-nya itu error. Nih, dapat error dia. Nah, di sini kita bisa juga kasih widget text juga sebenarnya. Widget text misalnya nih, copy, jangan widget icon, tapi widget text yang di sini kita bisa kasih snapshot error ini. Seperti ini. Kita save 404. Berarti ini error 404. Kalau misalnya datanya ada, kita save. Nama, dapat datanya ya. Berarti datanya gimana? Nama ini kita bisa ambil dari snapshot datanya. Snapshot data kita ambil yang first name. First name seperti ini, kita save, dapat nih Janet. Nah, berarti kita tinggal copy ini, masukin ke dalam sini. Ya, ini first name. Kemudian di sini ada last name ya. Last name ya. Last name. Nah, oke, udah benar. Jadi kayak gini ya teman-teman. Ketika dia lagi feature builder ini, jadi digunakan untuk bisa membuat ngebuild suatu yang feature dan ditaruh di feature. Kalau dia misalnya ngeget dapat hasil yang nge-throw error, dia akan bisa kita eksekusi ini, handling errornya kayak gimana. Apakah dia membuat suatu widget tertentu, apa kayak gimana.
Kalau connection state-nya lagi waiting, dia akan mengapain? Kalau misalnya sudah done, dia akan membuat seperti apa? Itu merender apa? Itu adalah fungsi dari widget feature builder. Mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa baca dokumentasinya. Ini kurang lebihnya secara sederhana penggunaan feature builder itu buat seperti ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat.